Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Psikologi Sosial yang beranggotakan saya sendiri Yani Nur Ajija dengan NPM 212103507 dan dua rekan saya Pirna Tri Amanda dengan NPM 212103072 dan Salma Rasda Akmarti dengan NPM 212103106. Di sini kami akan membahas tentang jenis-jenis manifestasi perilaku belajar peserta didik. Di sini yang pertama ada definisi dari manifestasi perilaku belajar. Belajar penting demi mempertahankan kehidupan sekelompok manusia atau bangsa di tengah persaingan yang semakin ketat di antara bangsa-bangsa lainnya yang lebih maju karena belajar. Walaupun akibat persaingan tersebut kenyataannya tragis, bisa pula terjadi karena belajar. Tidak sedikit orang pintar yang menggunakan kepintaran membuat orang lain terpuruk atau bahkan menghancurkan kehidupan orang tersebut. Namun demikian, meskipun ada dampak negatif dari hasil belajar kelompok manusia, belajar tetap penting karena dengan belajar manusia bisa mempertahankan kehidupannya. Alhasil, secara ringkas dapat dikatakan bahwa kualitas hasil proses perkembangan manusia itu banyak terpulang dari apa dan bagaimana manusia belajar. Selanjutnya, tinggi dan rendahnya kualitas perkembangan manusia akan menentukan masa depan peradaban manusia. Hitzman dalam bukunya The Psychology of Learning and Memories berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme, manusia atau hewan, disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Dalam pandangan Hitzman, perubahan yang ditimbulkan oleh pengalaman tersebut baru dapat dikatakan belajar apabila mempengaruhi suatu organisme. Menurut Shah, dalam memahami belajar dan inti dasar perubahan sikap karena belajar, para ahli sependapat bahwa perilaku belajar diwujudkan dalam 9 bentuk, yaitu kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berpikir asosiatif dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, sikap, inhibisi, apresiasi, dan tingkah laku afektif. Pemakaian pendapat sekelompok ahli ini sudah barang tentu tidak mengecilkan pendapat kelompok ahli lainnya. Perubahan perwujudan manifestasi perilaku belajar. Timbulnya perilaku dan kesanggupan yang konstruktif juga berpikir kritis serta kreatif adalah beberapa sikap sebagai manifestasi perilaku belajar. Di samping itu, manifestasi atau perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut. 1. Manifestasi kebiasaan. Seseorang yang telah mengalami proses belajar, kebiasaannya akan tampak berubah. Menurut Burkhardt tahun 1973, kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon dengan menggunakan simulasi yang berulang-ulang dalam proses belajar. Pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. 2. Manifestasi keterampilan. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmania seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Meskipun sifatnya motorik, namun keterampilan memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi, sehingga seseorang yang belajar dengan kesadaran motorik yang rendah dapat dianggap sebagai kurang atau tidak terampil. 3. Manifestasi pengamatan. Pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera seperti mata, telinga. Namun melalui proses belajar, lambat laun akan diketahui bahwa yang ada dalam radio tersebut hanya suaranya saja, sedangkan penyiarnya berada jauh di studio.
4. Berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir asosiatif adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya, sehingga seseorang yang telah mengalami proses belajar akan ditandai dengan bertambahnya simpanan materi pengetahuan dan pengertian dalam memorinya serta meningkatnya kemampuan menghubungkan materi tersebut dengan situasi atau stimulus yang sedang dihadapi. 5. Berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Seseorang dituntut menggunakan logika, akal sehat untuk menentukan sebab akibat, menganalisa, menarik kesimpulan, dan bahkan menciptakan hukum-hukum kaidah teoritis. Dalam hal berpikir kritis, seseorang dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji keandalan gagasan, pemecahan masalah, dan mengatasi masalah atau kekurangan. 6. Manifestasi sikap. Dalam arti yang sempit, sikap berarti pandangan atau kecenderungan mental. Menurut Bruno tahun 1987, sikap atau attitude adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu, sehingga dapat dianggap sikap adalah suatu kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu. Dalam hal ini, perwujudan perilaku belajar ditandai dengan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru yang telah berubah, lebih maju dan lugas terhadap satu objek, tata nilai, peristiwa, dan sebagainya. 7. Manifestasi inhibisi. Inhibisi merupakan upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lain yang sedang berlangsung. Menurut Reber tahun 1988 dalam hal belajar, inhibisi adalah kesanggupan untuk mengurangi dan menghentikan tindakan yang tidak perlu, memilih atau melakukan tindakan lainnya yang lebih baik ketika ia berinteraksi dengan lingkungannya. 8. Manifestasi apresiasi. Dalam aplikasinya, apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda baik, abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur. Apresiasi adalah gejala ranah afektif yang pada umumnya ditunjukkan pada karya-karya seni, budaya seperti sastra, musik, lukis, drama, dan sebagainya. 9. Manifestasi tingkah laku afektif. Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Tingkah laku seperti ini tidak terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Oleh karenanya, ia juga dapat dianggap sebagai perwujudan perilaku belajar. Seseorang dapat dianggap sukses secara afektif dalam belajar agama apabila ia telah menyenangi dan menyadari dengan ikhlas kebenaran ajaran agama yang ia pelajari, lalu menjadikannya sebagai sistem nilai diri. Kemudian pada gilirannya ia menjadikan sistem nilai ini sebagai penuntun hidup baik di kala suka maupun duka. Selanjutnya, jenis-jenis belajarnya. Macam-macam jenis belajar yang berhubungan dengan hal yang harus dipelajari karena lain pelajaran, lain pula belajar yang digunakan. Oleh karena itu, Nasution membedakan beberapa jenis belajar. Yang pertama, belajar berdasarkan pengamatan atau sensory type of learning. Belajar berdasarkan pengamatan sensori dengan menggunakan indera seperti melihat, mendengar, mengecap, dan meraba. Melalui pengamatan manusia mengenal hal-hal yang ada di sekitarnya. Untuk tanggapan yang jelas terhadap sesuatu, maka harus diberi pengamatan yang cukup seperti pertama, tanggapan visual, yaitu pengamatan langsung yang mana anak-anak tidak hanya mendengar pembicaraan tetapi dapat melihat langsung. Yang kedua, tanggapan
atau suara. Untuk mempelajari bahasa asing, anak-anak harus mempunyai tanggapan yang jelas mengenai lafalnya. Yang ketiga, tanggapan motoris atau gerak. Diperlukan dalam pendidikan jasmani, menulis, menggunakan alat-alat lain dan sebagainya. Yang keempat, tanggapan posisi, yaitu tanggapan yang digunakan untuk mengetahui seperti letak suatu kota, sungai, daerah, dan negara pada peta. Yang kelima, tanggapan rasa kinestetis atau berkenaan dengan otot-otot seperti bau, bentuk, warna, dan lainnya. Yang kedua, belajar berdasarkan gerak atau motor style of learning, yaitu dalam jenis belajarnya murid ini dituntut harus mengetahui tujuan, mempunyai tanggapan yang jelas tentang kecakapan. Pelaksanaan yang tepat pada taraf permulaan, latihan untuk mempertinggi kecepatan. Selain itu juga ada beberapa prinsip dalam belajar motoris, yaitu yang pertama, metode keseluruhan atau metode bagian. Yang kedua, latihan seperti dalam situasi hidup. Yang ketiga, lama dan distribusi latihan. Yang keempat, perhatian. Yang kelima, jangan banyak dikritik. Yang keenam, analisis kecakapan. Yang ketujuh, bentuk dan teknik. Ketiga, belajar berdasarkan hafalan atau memory of learning. Pada kenyataannya, tujuan belajar adalah untuk mempersiapkan penguasaan terhadap jumlah pengetahuan dalam menghadapi ujian. Oleh karena itu, banyak sekali sekolah yang menggunakan belajar bersifat hafalan. Yang keempat, belajar berdasarkan pemecahan masalah atau problem type of learning. Ada beberapa langkah dalam memecahkan masalah secara ilmiah, yaitu memahami masalah atau problem, merumuskan hipotesis atau jawaban yang mungkin memberi penyelesaian. Yang selanjutnya, mengumpulkan keterangan atau data, menilai suatu hipotesis, mentes atau mengadakan eksperimen, membentuk kesimpulan. Adapun cara-cara menghadapi masalah, yang pertama, kelakuan yang tak dipelajari atau insting atau naluri dan kebiasaan. Yang kedua, trial and error. Yang ketiga, insight. Yang keempat, vicarious behavior. Dan yang kelima adalah cara ilmiah. Yang kelima, belajar berdasarkan emosi atau emotional type of learning, yaitu kebanyakan pendidikan di sekolah hanya ditunjukkan untuk pembentukan intelektual dan keterampilan, sedangkan segi kepribadian diabaikan. Hal ini dikarenakan oleh satu, kurangnya pemahaman bentuk oleh pendidik. Yang kedua, sukar sifatnya. Yang ketiga, pelaksanaannya itu tidak mudah. Yang keempat, sukar menaati atau mewujudkannya. Yang kelima, sukar menilai secara objektif. Namun walaupun demikian, ada beberapa langkah untuk mengajarkannya. Yang pertama, anak harus memiliki suatu ide tentang sifat baik secara sportif, jujur, hormat, dan sifat lainnya. Yang kedua, pada anak timbul suatu reaksi emosional sehingga ia akan menghargai sesuatu bergantung dari pengalaman yang telah dia miliki. Yang ketiga, sifat itu harus dilatih dan dilaksanakan dalam perbuatan anak itu. Dengan demikian, lingkungan sangat berperan, terutama guru, karena tidak mungkin kebersihan dapat dipelajari dari guru yang kotor, dan keramahan tidak bisa didapat dari seorang pemarah. Adapun jenis-jenis belajar muncul dalam dunia pendidikan sejalan dengan kebutuhan kehidupan manusia yang juga bermacam-macam. Jenis-jenisnya, yang pertama, belajar abstrak. Ialah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak dengan tujuan agar memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata. Yang kedua, belajar keterampilan ialah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot yang bertujuan agar memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Yang ketiga, belajar sosial adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah-masalah. Adapun tujuannya adalah untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah sosial seperti masalah keluarga, masalah persahabatan, dan masalah-masalah lain yang bersifat kemasyarakatan. Yang keempat, belajar pemecahan masalah adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis.
logis, teratur, dan teliti, yang bertujuan untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Yang kelima, belajar rasional, yaitu belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional dengan tujuan untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Keenam, belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap dan kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif, dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu atau kontekstual. Yang ketujuh, belajar apresiasi adalah belajar mempertimbangkan atau judgement, arti penting atau nilai suatu objek, dengan tujuan agar siswa memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa atau affective skill, yang dalam hal ini kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu, misalnya apresiasi sastra, apresiasi musik, dan sebagainya. Yang kedelapan, pengalaman studi. Pengalaman studi ialah belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Tujuannya agar siswa memperoleh atau menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasa lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam memperolehnya, misalnya dengan menggunakan alat-alat laboratorium dan penelitian lapangan. Lain halnya dengan Gagné, dalam studi Jana membedakan jenis belajar dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses atau tipe belajar tersebut ada 8, yaitu belajar isyarat, signal learning, belajar mereaksi, perangsang atau stimulus response learning, dan belajar membentuk rangkaian atau signing, dan belajar asosiasi verbal atau verbal association. Belajar membedakan hal yang majemuk atau discrimination learning, belajar konsep atau concept learning, belajar kaidah atau belajar prinsip yaitu rule learning, atau belajar memecahkan masalah atau problem solving. Sedangkan dari hasil Gagné mengemukakan 5 jenis belajar: kemahiran intelektual atau kognitif, belajar informasi verbal, belajar mengatur kegiatan intelektual, belajar sikap, dan belajar keterampilan motorik.